Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita kepadanya. Marilah sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita di dalam pengalaman hidup ini begitu bersuka cita menantikan kedatangan seseorang? Pernahkah kita begitu bahagia dengan mendengarkan informasi bahwa orang yang kita nantikan sudah sejak lama akan segera pulang? Semisalnya saja kepada Bapak Ibu yang memiliki anak yang jauh di perantauan, lalu kita mendengar kabar bahwa dia akan pulang, bukankah Bapak Ibu merasa begitu bahagia? Atau juga siapapun di antara saudara-saudari yang sudah lama sekali tidak berjumpa dengan sahabat karib, bukankah ketika dia berkata bahwa dia akan pulang, kita sangat bergembira dan bahagia? Seperti itulah yang dinyatakan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel. Dikatakan bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Kata bersorak-sorak ini berarti mengungkapkan kebahagiaan. Kata bersorak-sorak berarti mengungkapkan sukacita. Kedatangan siapakah yang membuat mereka bersukacita? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias yang akhirnya membuat mereka bersukacita. Kedatangan Mesias atau Yesus yang disebutkan di dalam nats ini memberikan sebuah pemahaman bahwa Yesus akan memberikan kedamaian kepada setiap orang yang mau menyambutnya. Persoalannya adalah apakah kita mau menyambut Mesias itu? Apakah kita mau menyambut Juru Selamat itu supaya sukacita kita menjadi sempurna? Nabi Zakaria memberikan nubuatan bahwa Yesus akan datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini mau mengajak kita yang pertama adalah supaya kita terus bersorak-sorak dalam hidup ini, supaya kita memiliki kebahagiaan dan sukacita yang sempurna, maka terimalah Yesus di dalam hidup kita. Maka berjumpalah dengan Yesus yang datang setiap hari. Jika kita merasa mengapa kehidupanku sangat sulit, atau ada yang gersang dan kurang dalam hidup kita, rasanya kita mudah sekali emosi dan mudah marah, mudah untuk mencibiri orang. Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah hati kita sudah menerima Yesus? Apakah hati kita sungguh-sungguh menerima Mesias itu lahir dalam hati kita? Atau jangan-jangan hanya formalitas kita berdoa dan beribadah, tetapi Yesus tidak bertahta dalam hati kita. Yang bertahta dalam hati kita justru egois kita, pikiran kita, keinginan daging kita. Kalau kita menyambut Yesus, Mesias itu yang akan kita peringati dalam hari kelahirannya, lahir dalam hati kita, maka tentu kita memiliki damai sejahtera. Walaupun beban ada banyak, itu tidak pernah berkesudahan, tapi sukacita kita tidak bolehlah berkurang. Tetapi yang kedua, di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Yesus akan datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini menunjukkan identitas Yesus di dalam kelemah lembutannya. Dikatakan di dalam nats ini, ia adil dan jaya, ia lemah lembut.
Poin yang kedua di dalam renungan hari ini, mengajak setiap umat untuk memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan Yesus membuat orang-orang heran dan bungkam pada waktu itu. Tentu mereka banyak bertanya, kalau dia Tuhan, mengapa ia tidak hancurkan saja kerajaan Romawi yang menindas Israel? Kalau ia berkuasa, kenapa ia menahan diri dan tidak melawan saat pasukan Romawi hendak menangkapnya? Kalau dia Tuhan, kenapa ia tidak menyelamatkan diri dari hukuman salib? Kalau ia anak Allah, mengapa ia tidak turun dari salib dan menyelamatkan diri? Bapak Ibu, Yesus tidak melakukan semua itu. Karena apa? Karena kelemah lembutan Yesus justru adalah kekuatan di dalam derita salib. Dan ini juga yang mau kita lakukan. Maukah kita mengikuti jejak yang ditinggalkan Yesus kepada kita? Menjadi lemah lembut. Bukan berarti pamer kekuatan atau kegemulayan. Tetapi kekuatan yang terkendali untuk taat menggenapi maksud Allah. Ini bukan tentang pencapaian diri, melainkan menggenapi rencana Allah. Bukan pula tentang pencitraan yang palsu, tetapi kelemah lembutan adalah juga karakter Yesus yang akan kita ikuti. Marilah kita taat kepada Tuhan, bersuka cita menerima kedatangan Mesias. Tetapi yang kedua, mari Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini kita belajar untuk lebih lemah lembut, berkata, bersikap, bertutur, terlebih menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan melalui sikap yang rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki minggu-minggu Advent. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, Allah yang maha besar. Memberkati kami, memberikan kami firman yang hidup pada hari ini. Mengajari kami untuk selalu bersuka cita menyambut kedatangan-Mu dan selalu memiliki sikap karakter lemah lembut sebagaimana jejak yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kami. Kuatkan dan mampukanlah kami melakukan firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami berserah kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Bila ada yang sedang berduka dan bergumul berat, berbeban berat, Tuhan berikanlah kepada mereka kekuatan. Bila ada yang sedang bersedih hati, Tuhan berilah penghiburan. Bila ada yang sedang terbaring lemah, sakit, tak kunjung sembuh, Tuhan berikan kesembuhan-Mu dan berikan kepada mereka iman yang teguh di dalam proses pemulihannya. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hari ini apapun yang hendak kami lakukan, kami berserah hanya kepada tangan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, kiranya Tuhan Yesus memberkati.